إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita berkumpul di musholla yang mulia ini. Semoga Allah mencatat semua aktivitas kita, langkah-langkah kita, dan kehadiran kita di majlis yang mulia ini semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai pemberat timbangan amal-amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yang mana pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seorang yang datang menghadap Allah dan membawa hati yang selamat. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah ta'ala kita ingin mengenal pintu-pintu keridhaan Allah Azza wa Jalla. Maka tema saya pada kesempatan yang baik ini, sebagaimana yang telah diumumkan, mengetuk pintu-pintu keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla menciptakan hamba-hambanya di muka bumi ini, atau menempatkan mereka di muka bumi ini adalah untuk satu hikmah yang besar, yaitu untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku diciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah aku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menghendaki dari mereka rezeki sedikit pun, dan aku tidak menghendaki untuk mereka memberi makan kepada aku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah zat yang maha pemberi rezeki, dan dialah yang maha kuat lagi memiliki kekuatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Satu nikmat yang besar yang dikaruniakan Allah kepada kita. Sehingga dengan kita beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada Al-Quranul Karim, kita mengetahui tujuan dari hidup kita di dunia ini. Adapun orang-orang yang tidak beriman, yang orang-orang yang kafir, mereka telah digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla karena hidup mereka di dunia ini hanya untuk menikmati apa yang ada di dunia ini. Maka Allah menyebutkan ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka itulah ibarat binatang-binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul yang terakhir kepada seluruh umat manusia, untuk menunjuki mereka mana jalan
menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mana jalan-jalan yang menyimpang dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita melihat bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabilih, niscaya jalan-jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Maka jalan yang dibawa dan dituntun kepadanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, itulah jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang 4 kriteria orang-orang yang tidak merugi di dunia ini. Artinya mereka akan beruntung. Mereka akan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala apabila mereka berpegang kepada 4 hal ini dan menjadi orang-orang yang tergolong dalam orang-orang yang melaksanakan 4 hal tersebut. Dalam surat yang pendek yang sering kita baca, yaitu surat Al-Asr. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dan mereka orang-orang yang saling wasiat mewasiati dalam kebenaran dan saling wasiat mewasiati di dalam kesabaran. Itulah orang-orang yang tidak merugi. Artinya mereka adalah orang-orang yang beruntung kalau mereka berpegang, berjalan di dunia ini dengan tetap komitmen pada 4 hal tersebut. Iman, amal soleh, saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan dengan kesabaran. Nah, para anbiya, para rasul adalah orang-orang yang pertama-tama mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang menjadi pilihan Allah. Mereka mendapatkan wahyu dari Allah. Mereka tahu mana yang hak, mana yang batil. Maka mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersegera untuk mencapai dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla memanggil Musa alaihissalam. Di dalam ayat Al-Quranul Karim disebutkan Allah memanggil Musa alaihissalam dan beliau hadir terlebih dahulu sebelum kaumnya. Hadir kepada panggilan Allah. Maka Allah bertanya kepada Musa alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam surat Thaha ayat yang ke-83, 84. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Qal, Musa berkata, Musa menjawab, qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Mereka, kata Musa, itulah mereka sedang menyusuli aku, dan aku bersegera kepada engkau, wahai Rabbku, agar supaya engkau ridho kepadaku. Jadi mereka bergegas di dalam mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia pada hakikatnya nafsi-nafsi. Di hari kiamat kelak masing-masing. Pada hari itu seorang lari dari saudaranya, lari dari istri dan anak-anaknya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Hari ketika seorang lari dari saudaranya, dari ibu dan ayahnya. Abihi wa ummihi abihi wa sahibatihi wa banihi. Lari dari istri dan anak-anaknya.
Maka Musa pun kita melihat beliau mendahului kaumnya karena beliau ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, agar Allah ridho kepadanya. Dan keridhaan Allah Azza wa Jalla adalah yang terbesar yang ingin dicapai oleh seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-72, "Wa ridwanun minallahi akbar." Dan mendapatkan ridha dari Allah itulah yang terbesar. Itulah upaya terbesar setiap orang mukmin untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla, bukan mendapatkan ridha manusia. Karena keridhaan manusia sesuatu yang sulit untuk dicapai. Tetapi yang utama adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tetap mempunyai kewajiban untuk menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Menjaga hubungan kita dengan Allah dan menjaga hubungan kita dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tentang ridwanullah, ridha Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang amat besar. Makanya ahli surga yang sudah diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat dan karunia, ketika itu Allah bertanya kepada mereka sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqulu li ahli jannati," sesungguhnya Allah berfirman, Allah berkata kepada ahli surga, "Ya ahlal jannah," wahai ahli surga. Fayaqulun, maka mereka menjawab, "Labbaika rabbana wa sa'daik," kami menjawab panggilanmu wahai Rabb kami, dan kami senantiasa taat kepada engkau. Fayaqul, lalu Allah bertanya kepada mereka, "Hal radhitum," apakah kamu sekalian ridha? Fayaqulun, maka dijawab oleh ahli surga, "Ma lana la narda," apa yang membuat kami tidak ridha wahai Allah? "Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik," sedangkan engkau telah memberikan kepada kami apa-apa yang tidak engkau berikan kepada selain kami dari ciptaanmu, dari hamba-hambamu. Fayaqul, maka Allah kemudian bertanya kepada mereka, Allah berfirman kepada mereka, "Ana u'tikum afdala min dhalika," aku akan berikan kepada kalian yang lebih dari itu, yang lebih dari kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah berikan pada mereka. Allah mengatakan, "Ana u'tikum afdala min dhalik," aku akan berikan kepada kalian yang lebih dari itu. Qalu, penduduk surga berkata, "Ayyu syai'in afdalu min dhalik," apakah yang lebih afdal daripada surga yang telah engkau anugerahkan kepada kami? Qal, kata Allah Azza wa Jalla, "Uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum abadan." Aku halalkan kepada kamu sekalian akan keridhaanku, maka aku tidak akan marah atau murka kepada kalian selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat, anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada mereka. Dan nanti pada suatu saat mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu minhum. Semoga Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya yang mendapatkan nikmat terbesar Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bagaimanakah seorang mukmin untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Maka pintu keridhaan Allah Azza wa Jalla yang pertama adalah pintu keimanan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal dari pintu keridhaan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu."
kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Maka iman adalah syarat mutlak seorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak sempurna iman-iman kalian sehingga kalian saling mencintai satu dengan yang lainnya. Hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan pada kalian sesuatu amalan yang apabila kalian kerjakan, kalian akan saling cinta satu dengan yang lainnya. Afshus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kamu sekalian. Wasiat Rasulullah SAW. Kalau saja kita sesama muslim diperintahkan untuk menebarkan salam, apalagi sesama yang satu akidah, satu manhaj, satu metode dalam beragama, maka sudah seyogianya kita saling menebarkan salam satu dengan yang lainnya untuk menanamkan kecintaan dalam diri kita satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pintu iman adalah pintu pertama. Seorang harus mengetuknya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Jadi makhluk ciptaan Allah yang terbaik adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jazaohum 'inda rabbihim. Balasan bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Balasan bagi mereka jannatu adnin. Balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan. Balasan bagi mereka di sisi Rabb mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Maka takut kepada Allah atau beriman pada Allah, mengerjakan amal soleh, takut pada Allah Ta'ala yang mendorong seorang untuk beramal. Ini adalah sebab-sebab untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang-orang yang tidak beriman pada Allah Azza wa Jalla, maka mereka tidak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal kebaikan mereka akan gugur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun mereka beramal sebesar apapun. Namun ketika mereka tidak beriman pada Allah Azza wa Jalla, maka amal-amal mereka gugur. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-147, walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, waliqa'il akhirati, dan mereka mendustakan pertemuan di hari akhirat, habitat a'maluhum, maka gugurlah amal-amal perbuatan mereka atau amal-amal kebajikan mereka. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, dan mereka tidak akan diberikan balasan kecuali dengan apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, amal apakah yang paling afdal? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, imanun billahi wa rasulihi. Amal yang paling afdal adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila thumma madza? Kemudian beliau ditanya, lalu amal apa lagi yang paling afdal sesudah iman kepada Allah dan Rasulnya? Qal jihadun fi sabilillah. Kata beliau, kalian berjihad di jalan Allah. Dan harta, jika perlu jiwa dan raga, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qila thumma madza? Kemudian beliau ditanya lagi, lalu amal apa lagi yang paling afdal? Qala hajjun mabrur. Kata Nabi SAW, melakukan ibadah haji yang mabrur. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian di antara pintu-pintu keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala setelah seorang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan dia mewujudkan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah beriman, kemudian bertauhid. Betul-betul beribadah menyembah hanya kepada Allah. Dan tidak menyembah kepada selain Allah. Tidak memohon kepada selain Allah. Tidak bergantung kepada selain Allah. Jadi betul-betul dia wujudkan kalimat la ilaha illallah. Yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah bahwa saya tidak sembahan yang hak kecuali Allah. Maka seorang bertauhid harus dengan ilmu. Bertauhid bukan sekadar turun-temurun, tetapi dia harus didasari oleh ilmu. Di dalam sebuah hadis juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridha kepada kalian 3 perkara dan Allah benci kepada kalian 3 perkara. Adapun yang diridhai oleh Allah Ta'ala, yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridha kepada kalian tatkala kalian beribadah menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Maka beribadah menyembah Allah Ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, ini adalah pintu keridhaan yang dengannya seorang mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tidak ridha kepada kesyirikan. Allah murka dan Allah melaknat orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi yang pertama adalah yang disebutkan dalam hadis ini, yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'an. Allah ridha kepada kalian, kalian menyembah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang kedua, kalian berpegang teguh kepada tali agama Allah, Al-Quran dan Sunnah, dan jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian bercerai-berai. Kita harus menjaga, apalagi orang-orang beriman yang satu akidah, satu manhaj, satu jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah belajar tauhid dan sunnah Nabi SAW, hendaknya berpegang teguh kepada tali agama Allah. Ayat ini untuk seluruh kaum muslimin. Allah perintahkan untuk seluruh hadis ini adalah untuk seluruh kaum mukminin dan muslimin, mukminat dan muslimat, agar beriktisam bihablillah, berpegang teguh kepada tali agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan bercerai-berai. Karena bercerai-berai itu adalah sifat orang-orang musyrikin, yang mereka bercerai-berai karena
kesyirikan mereka, penyimpangan mereka. Maka dalam hadis ini yang kedua, yang dengannya seorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah kalian berpegang teguh kepada tali agama Allah, Al-Quran dan Sunnah, dan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus saleh, dan jangan kalian bercerai-berai. Yang ketiga dalam hadis ini, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan hendaknya kalian senantiasa ikhlas di dalam menasihati, dalam mengingatkan orang-orang yang diberikan amanah kepada mereka untuk mengurusi urusan-urusan kalian. Yang ditaat kepada ulil amri dalam hal yang ma'ruf, menasihati mereka dengan cara yang baik, bukan membunyi-bunyikan mereka di mimbar-mimbar, di medsos-medsos. Itu bukanlah metode Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu beliau menyebutkan tentang jihad. Jihad yang paling afdal, afdalul jihad kalimatul haqqi inda sultanin jair. Jihad yang paling agung adalah seorang mengucapkan kalimat yang hak di sisi seorang pemimpin yang zalim. Oleh karena itu, dalam hal munasahah, mengingatkan ulil amri, Islam telah mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia. Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Mereka memiliki kekuatan. Apabila mereka dinasihati dengan cara yang baik, maka insya Allah mereka akan mendengar. Tetapi kalau mereka dicaci, dimaki, mereka dikata-katai, ini justru akan berdampak yang amat buruk bagi umat ini. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang hal ini. Kita taat dalam hal yang ma'ruf. Kita tidak disuruh untuk taat dalam hal yang mungkar. Dalam maksiat pada Allah Ta'ala tidak. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiati al-khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk dalam bermaksiat pada al-khaliq, pada Allah Azza wa Jalla. Namun kita diperintahkan untuk berbuat dengan cara yang terbaik dalam munasahah, dalam menasihati mereka, mendoakan mereka agar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kata Nabi alaihi wasallam, wa yaskhatu lakum, dan Allah benci kepada kalian 3 hal, yaitu qila wa qala. Qila wa qala, dapat informasi langsung disebarkan. Dapat suatu ucapan tanpa cross check langsung disebarkan. Qila wa qala. Yang kedua, wa idha'at al-mal, menghambur-hamburkan harta. Pola hidup tabdzir, menghambur-hamburkan harta, termasuk yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Wa kathratas su'al, dan yang ketiga adalah banyak bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau bertanya bermanfaat silahkan. Tapi bertanya hal-hal yang tidak berdampak manfaat pada kita, dan juga tidak berbahaya kalau kita tidak mengetahuinya, maka ini pertanyaan yang tidak disukai. Bertanyalah yang sewajarnya. Ya. Jangan bertanya yang aneh-aneh. Ustaz, tinggi Ka'bah berapa meter, Ustaz? Tinggi Ka'bah. Ya. Benang yang dipakai, Ustaz, untuk kiswah Ka'bah itu kira-kira berapa bal? Ini hal-hal yang kita tahu, ya juga tidak membawa manfaat yang besar. Tidak tahu pun tidak mencelakakan kita. Ya. Jadi bertanya bermanfaat. Ustadz, seandainya ada sebuah meja dalam rumah kita, kemudian diikat seekor anjing dengan tali 10 meter di luar rumah, kita sholat di atas meja, apa hukumnya? Karena ada sambungan dengan seekor anjing. Subhanallah.
Apa gunanya pertanyaan seperti itu? Jadi bertanyalah yang bermanfaat. Oleh karena itu pertanyaan yang tidak bermanfaat, ini hal-hal yang dibenci. Kita bertanya apa yang kita amalkan. Ya, kita bertanya apa yang kita kerjakan. Adapun hal-hal yang kita tidak mengerjakannya, tidak mengamalkannya dan jauh dari jangkauan amal seorang, maka tidak usah bertanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya di antara pintu-pintu keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan seorang memperbanyak amal-amal soleh. Dan ini sudah disebutkan tadi, namun kita ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan amal yang soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh adalah amal yang memenuhi 2 syarat. Dan insya Allah sering antum dengar. Amal itu ada 4 macam. 1 diterima, 3 ditolak. Amal yang diterima dari amal ibadah adalah yang dikerjakan oleh seorang hamba dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amal yang diterima. Yang kedua, amal yang tertolak. 2, 3, 4 tertolak. Dari amal yang tertolak, yang pertama adalah seorang mengerjakan suatu amal dan ikhlas karena Allah. Dia betul-betul ikhlas karena Allah dalam amalnya. Namun jauh dari tuntunan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka amalnya tertolak. Karena tidak sesuai dengan ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dari amal yang ditolak, seorang mengerjakan satu amal, satu ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan dan dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dia mengerjakannya dengan tidak ikhlas. Bukan karena Allah. Dia minta dipuji. Dia mencari pujian, mencari status sosial supaya dikenal di masyarakat, dihormati, dimuliakan. Na'udzubillah. Walaupun dia mengerjakan amal itu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Tapi ketika dia tidak ikhlas, maka amalnya tertolak. Yang ketiga dari amal yang tertolak, suatu amal yang dilakukan dan dikerjakan bukan karena Allah dan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ini jelas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang akan beramal, hendaknya dia melihat amalnya. Dan kita ini wajib, setiap orang muslim wajib mempelajari sesuatu yang akan dikerjakannya dari perintah-perintah Allah. Ya, seorang ingin mengerjakan sholat, dia wajib belajar bagaimana sholat yang benar. Wajib mengerjakan sholat yang benar. Seorang akan melakukan umroh, dia wajib belajar bagaimana tata cara umroh sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dia akan melakukan ibadah haji. Wajib dia mempelajari bagaimana cara melakukan ibadah haji sesuai dengan ajaran dan tuntunan Rasulullah SAW. Seorang akan punya anak, yang termasuk ya, istrinya hamil besar, ya 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, harus dia belajar. Apa hukum-hukum akikoh? Bagaimana hukum seorang muslim menerima bayi? Satu nikmat yang Allah berikan padanya. Anak adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan sampai tidak tahu. Ya, mau punya anak bengong. Ya, tidak tahu. Pokoknya aku ikut tradisi. Ya, akikohnya hari ke-40. Siapa yang ngajari akikoh hari ke-40? Tidak ada. Ya, akikoh hari ke-7. Kalau mampu. Tidak mampu boleh ditunda. Kalau anak laki-laki 1 ekor kambing, 2 ekor kambing. Kalau dianugerahi anak perempuan
satu ekor kambing. Ya, jadi intinya bahwa seorang muslimah yang dia akan mengerjakan sesuatu dari apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya atau disunnahkan oleh Rasulullah SAW, maka dia mempunyai kewajiban untuk mempelajari atau bertanya kepada orang yang berilmu. Atau bertanya kepada orang yang berilmu. Karena ilmu ini penting. Dan ilmu salah satu sebab seorang mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan ilmu. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pentingnya ilmu. Dan dia salah satu jalan menuju ridho Allah. Karena ilmu adalah ibarat rambu-rambu dalam perjalanan di bumi ini. Kalau kita berjalan di bumi ini ada rambu-rambunya, ada petunjuk arahnya. Ya, kita akan ke utara, tapi kalau kita menuju selatan maka tidak akan sampai ke utara. Ya. Demikian pula jalan menuju ridho Allah. Ada rambu-rambunya. Ya, ada aturannya. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Kata beliau alaihi salatu wassalam dari hadis Abu Darda radhiyallahu an, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan, yang mana dia menempuh jalan itu untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, niscaya Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Dan ilmu. Ya. Kalau kita di dunia ini dalam hal-hal yang dibutuhkan, semua dan ilmunya. Seorang akan membangun, ada ilmunya. Seorang akan membuat pabrik, ada ilmunya. Seorang akan apalah dari usaha-usaha yang ada di dunia ini, semua ada ilmunya. Lah terus mencapai ridho Allah, dah pakai ilmu. Lah kan aneh. Ikut-ikutan. Lah aneh. Ya. Nah maka dari itu ikhwani fillah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu adalah wajib. Bahkan ayat yang saya bacakan tadi, fa'alam annahu la ilaha illallah, dalam bertauhid harus dan ilmu. Bukan sekadar ikutan, tapi dengan ilmu. Sehingga betul-betul kita mewujudkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla di atas ilmu. Maka ilmu adalah jalan yang dengannya seorang masuk ke dalam mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara pintu-pintu keridhaan Allah Azza wa Jalla adalah seorang mukmin harus ridho kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada Islam, maka kita wajib ridho kepada Islam. Ridho adalah amalan hati. Kita harus ridho kepada Islam. Makanya berislamlah dengan ilmu. Bukan sekedar ikut-ikutan. Tapi betul-betul kita terpanggil untuk memeluk agama Allah ini. Ya, dengan lapang dada. Dan ridho kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna ad-dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah di sisinya adalah Islam. Maka seorang mukmin harus ridho kepada Islam. Karena itulah yang Allah ridhoi. Dan Islam adalah agama penduduk langit. Tunduk dan patuh kepada Allah. Dan Islam adalah agama yang Allah ridhoi di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan bagi kalian nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka seorang yang ingin mendapat ridho Allah harus ridho kepada apa yang Allah ridhoi. Dan oleh karena itu kita dianjurkan
oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam zikir pagi dan petang untuk kita mengucapkan 3 kali. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, sebagai sembahanku yang tiada sembahan kecuali Dia. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Wa bil islami dinan, dan aku ridha Islam sebagai agamaku. Tidak ada agama lain yang aku ridhoi kecuali Islam. Aku ridha Islam sebagai agamaku, dan aku ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Bacaan ya, zikir pagi petang yang kita dianjurkan untuk mengucapkannya. Dan apabila seorang betul-betul dia ridha kepada 3 hal ini, Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, maka dia akan merasakan manis dan lezatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau makanan ada kelezatannya, minuman ada kelezatannya, ya, apa yang kita nikmati di dunia ini ada kelezatannya. Masa iman tidak ada kelezatannya? Masa iman yang menjadi roh hati seorang mukmin tidak ada kelezatannya? Mustahil. Ya. Benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman Rasulullah SAW. Kata beliau, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman," akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman, man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Ya, akan merasakan lezatnya iman orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, orang yang ridho Islam sebagai agamanya, dan orang yang ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Dia akan merasakan lezatnya iman itu. Makanya orang setengah-setengah dalam berislam, dia tidak akan rasa lezatnya Islam ini. Pokoknya ikut-ikutan. KTP ku Islam, Muslim, ya. Supaya nanti kalau mati bisa ke KUA. Kalau nikah KUA, meninggal dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Tapi tidak paham apa sih Islam itu. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana mungkin seorang merasakan lezatnya iman? Orang yang cinta kepada pemikiran-pemikiran sesat, penyimpangan-penyimpangan dalam pemikiran, ya, dia tidak akan merasakan lezatnya iman tersebut. Nah, yang akan merasakan lezatnya iman hanyalah orang-orang yang ridho, lapang dadanya, menerima sepenuhnya Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya. Adzan ya? Adzan dulu ya? Adzan dulu, nanti saya lanjutkan, baru kemudian kita sholat. Monggo, muadzin. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka ridho kepada Allah sebagai Rabb, ridho kepada Islam sebagai agama Allah, ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi adalah hal yang dengan sebabnya seorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang lain yang dengannya seorang mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla adalah dengan mengikuti para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Mengikuti mereka dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam memahami agama Allah, menerapkannya, menjalaninya. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiquna al-awwalun
minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan Ansar dan Muhajirin dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Maka bila seorang ingin mendapatkan ridho Allah Azza wa Jal adalah dengan mengikuti jalannya orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Makanya ketika kita berdakwah menyuruh umat untuk mengikuti metode para salaf, Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik di dalam beragama, dalam memahami Quran dan Sunnah, ya, maka semua itu ada landasannya. Salah satu landasannya adalah ya ayat 100 dari surat At-Taubah. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Di dalam ayat ini Allah menyebut dua generasi. Allah menyebut dua generasi. Yang pertama adalah kaum Muhajirin dan Ansar. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ini generasi sahabat. Kemudian yang kedua, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yang mengikuti generasi yang pertama, yaitu generasi tabi'in. Allah menyebut dalam ayat ini dua generasi. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Sedangkan di dalam hadis Nabi SAW menyebut 3 generasi. Jadi dari mana kadang-kadang kita mendengar 3 generasi pertama dari umat ini. Ya gitu kan? 3 generasi pertama dari umat ini. Nah, 2 generasi disebutkan oleh Al-Quranul Karim, sedangkan generasi ketiga disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi generasi ketiga disebut oleh berdasarkan sunnah Nabi SAW atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi aku. Generasi aku yaitu siapa? Sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang sesudah mereka. Sesudah sahabat siapa? Tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang sesudah mereka, sesudah tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Jadi 3 generasi disebutkan oleh hadis Nabi SAW, sedangkan 2 generasi disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Ikhwani dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, An-Nabi SAW telah memberitahukan ya, tentang akan terjadi perpecahan pada umat ini. Perpecahan yang dimaksud adalah kelompok-kelompok, firqah-firqah yang menyimpang dari jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari jalannya para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Di dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel hadwan na'li bin na'li, akan datang dan menimpa umatku apa yang telah datang dan menimpa Bani Israel dahulu. Hadwan na'li bin na'li, sama persis, ibarat satu pasang sendal. Sendal itu sama ya. Kalau ada orang pakai sendal satu gede satu kecil, aneh namanya ya. Jadi persis ya. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan, sampai-sampai kata beliau, seandainya ada di antara mereka dari kalangan Bani Israel yang mengumpuli ibunya dengan terang-terangan, lakana fi ummati man yasna'u dzalika, maka akan ada pula dari umatku yang akan melakukan hal itu. Na'udzubillah min dzalik.
Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 millah." Dan sesungguhnya Bani Israel terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala 73 millah. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnari illa millatan wahidah. Semua di neraka kecuali satu millah. Satu kelompok. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya, siapakah mereka yang selamat itu wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat itu adalah mereka yang berpijak pada apa yang menjadi pijakanku hari ini dan para sahabatku. Itu yang selamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab yang dengannya seorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya seorang selalu bersyukur pada Allah. Mensyukuri nikmat Allah salah satu sebab ridho Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah ini banyak, zahiran wa batinan, zahiratan wa batinatan. Nikmat-nikmat Allah yang zahir dan yang batin sangat banyak. Makanya jangan kita ini mengukur nikmat itu hanya dengan materi, ya, dengan duit dan harta. Salah dan keliru besar. Ya. Nikmat Allah itu banyak. Nikmat terbesar iman pada Allah. Kita bisa mengerjakan ibadah, sholat 5 waktu, mendapat istri yang solehah, suami yang soleh, ya, dan yang lainnya. Sehat walafiat termasuk nikmat. Tapi jangan kemudian ya kita hanya mengukur nikmat dengan materi, tidak. Tapi nikmat Allah itu banyak. Dan nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mensyukuri nikmat Allah azza wa jalla adalah salah satu sebab seorang hamba diridhoi oleh Allah taala. Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7, wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kalian bersyukur yang kepada Allah, Allah akan ridho pada kalian. Jika kalian bersyukur, Allah ridho pada kalian. Dan Allah menambah nikmatnya. Dalam ayat yang lain Allah menambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan menambah nikmat itu. Tapi kalau kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan mengadab. Karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat. Karena kufur nikmat. Nah, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan 3 hal. Yang pertama adalah ucapan lisan. Kita mengucapkan pujian-pujian pada Allah. Alhamdulillah, asyukrulillah, dan yang lainnya. Ya, dari ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, maka ucapkanlah. Maka sampaikanlah, ucapkanlah, ceritakanlah. Ini mensyukuri nikmat Allah dengan lisan. Kemudian yang kedua, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Dalam bentuk pengakuan. Kita mengakui bahwa semua nikmat yang ada pada kita, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa saja. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita akui. Makanya kalau kita dipuji kadang-kadang, ya ada ucapan-ucapan seakan-akan memuji kita, kembalikan kepada Allah taala. Alhamdulillah, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita banggakan diri kita. Iya, kalau bukan saya ya enggak bisa itu.
Kalau bukan aku ini, kalau bukan aku, semua aku-akui. Aku-akuan. Ya, ananiyah namanya dalam bahasa Arab. Semua yang aku. Ya. Kalau bukan karena aku, subhanallah. Lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah murka kepada Qarun. Karena apa? Ya ucapannya. Harta yang aku miliki ini karena ilmuku. Bukan dari Allah. Karena jerih payahku. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin harus mengakui. Nikmat apa saja yang ada padanya. Semua itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dianjurkan memperbanyak. Mengucap alhamdulillah. Karena banyaknya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga. Mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah dengan mengerjakan amal-amal soleh. Dengan mengerjakan amal kebaikan, amal soleh. Manfaatkan nikmat itu untuk melakukan amal soleh. Ya, manfaatkan nikmat itu dengan untuk mewujudkan dalam amal soleh. Seorang diberi ilmu, ajarkan ilmunya. Seorang diberi harta, infakkan sebagian dari hartanya. Ya, seorang dianugerahi anak, pelihara anaknya. Ya, dididik anaknya dan seterusnya. Dia mensyukuri nikmat Allah dengan mengerjakan amal soleh. Ada satu doa yang patut dihafal oleh setiap orang, yaitu doa Nabi Sulaiman alaihissalam dalam mensyukuri nikmat Allah. Beliau berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadik as-salihin. Rabbi auzi'ni, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, berilah aku taufik, berilah aku dorongan, berilah aku kekuatan, an ashkura ni'mataka, agar aku mampu untuk mensyukuri nikmat allati an'amta alayya wa ala walidayya, yang telah engkau anugerahkan kepada aku dan kepada kedua ibu bapakku. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku mengerjakan amal yang soleh yang engkau meridhoinya. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Itu disebutkan dalam surat An-Naml ayat yang ke-19. Doa ini ada dalam surat An-Naml ayat yang ke-19. Silakan dicatat, dihafal. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ala amal sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Kemudian Allah tidak ridha kalau seorang hamba itu kufur kepada nikmat Allah. Allah tidak ridho. Ini juga disebutkan dalam surah ayat yang sama. Surat Az-Zumar ayat 7. Allah berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian kufur, kalian tidak bersyukur pada Allah Ta'ala, maka Allah tidak membutuhkan kalian. Allah tidak membutuhkan kalian. Wala yarda li ibadihi al-kufra, dan Allah tidak ridha bagi hambanya kekufuran. Allah tidak ridha kekufuran bagi hambanya. Ya. Yang Allah ridha itu adalah bersyukur. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan apabila kalian bersyukur maka dia ridha kepada kalian. Maka jadilah hamba Allah yang banyak bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara pintu-pintu keridhaan Allah azza wa jalla adalah dengan seorang itu memperbanyak zikir pada Allah. Ya, kita ini sekarang berada pada hari-hari yang mulia. Hari-hari yang banyak, yang amal soleh itu paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Maka salah satu yang dianjurkan oleh Nabi SAW, memperbanyak berzikir pada Allah Ta'ala. Memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, takbir Allahu Akbar, dan tahmid, kalimat alhamdulillah. Perbanyak berzikir pada Allah Ta'ala. Dan di antara zikir pada Allah Ta'ala
adalah dengan membaca kitabnya Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quran Al-Karim. Jadi zikrullah adalah amal yang paling, di antara amal-amal yang paling mudah dan menjadi sebab seorang hamba mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa ardaha inda malikikum. Maukah kamu sekalian aku beritahukan pada kalian, ya, tentang amal-amal, ya, di antara amal-amal kalian yang paling diridhoi di sisi Allah, penguasa kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan amal yang paling meninggikan derajat kalian. Wa khairin lakum min i'ta'idz dzahabi wal warik, dan lebih utama dari memberi emas dan perak. Wa min antalqau aduwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan amal yang lebih mulia daripada kalian bertemu dengan musuh kalian dalam berperang, kalian menebas leher-leher mereka dan mereka nebas leher kalian. Qalu, para sahabat bertanya, wa madzaka ya Rasulullah, amal apakah itu ya Rasulullah, ya, yang lebih mulia dari itu semua yang disebutkan tadi? Qal zikrullah, kata Nabi SAW, berzikir pada Allah, ya, memperbanyak zikir pada Allah Ta'ala. Ini adalah di antara amal-amal yang mengangkat derajat seorang, ya, yang sangat diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dan zikir pada Allah Ta'ala itu, zikrullah itu amal yang paling mudah, tidak butuh tenaga, bisa bagi semua kalangan, kaya miskin, tua muda, laki-laki perempuan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, semua bisa mengerjakan kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah banyaknya zikir-zikir yang diajarkan pada kita oleh Nabi SAW. Ada yang disebut dengan al-baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar, sholawat kepada Nabi SAW dan yang lainnya dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Ada suatu ucapan dari seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Beliau berkata, ma syai'un anja min adzabillahi min dzikrillah, tidak ada sesuatu yang lebih menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah melebihi zikir pada Allah Ta'ala. Ini perkataan Mu'ad bin Jabal. Maka jangan kita gampangkan masalah zikir. Ya, kadang-kadang kita itu ingin satu amal yang gede, ingin bangun masjid, ingin bangun rumah sakit, bangun pantai asuhan. Ya kapan? Bangun itu kapan? Ya. Masih khoyal. Oh, zikir ini gampang, ya, mudah. Kadang kita ingin sedekah, kalau punya uang sekian aku harus sedekah. Kalau punya, tahu-tahu enggak punya terus sampai mati enggak punya. Nah kapan punyanya? Nah, jadi kita ini berbuat apa yang mampu kita lakukan. Ya, jangan kita berkhayal sesuatu. Ya boleh sih seorang berangan-angan yang baik, bercita-cita yang baik, boleh saja. Tapi jangan sampai itu semuanya menghalangi dari apa yang bisa kita lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali apa yang mampu dia mengerjakannya. Nah ini penting. Amal yang gampang, ringan, mudah, ya, kerjakanlah. Ya, kita kerjakan. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, di antara pintu-pintu keridhaan Allah Azza wa Jalla adalah ketika seorang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu ujian. Ujian apa saja? Baik ujian pada fisiknya, naudzubillah, atau ujian pada hartanya, atau ujian pada keluarganya. Ya, dia ridho dengan ujian itu.
ridho kepada ujian yang Allah timpakan pada seorang hamba, ya, yang dengan itu Allah menguji hamba itu, ini salah satu penyebab seorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya cobaan. Artinya semakin besar cobaan kepada seorang hamba, kemudian dia bersabar, maka Allah akan memberikan balasan yang juga besar. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Dan sungguhnya Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah menguji mereka. Allah menguji mereka. Faman radhiya falahur ridho. Maka barang siapa yang ridho dengan ujian Allah itu, maka dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahus sakhatu. Dan barang siapa yang murka kepada ujian Allah itu, maka balasannya pun kemurkaan Allah kepadanya. Jadi ridho kepada ujian Allah salah satu sebab seorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, masih ada beberapa, tapi saya kira poin yang terakhir ini mencukupi kajian kita. Kemudian yang berikutnya adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Wahai orang yang masih memiliki orang tua, ya ini kesempatan baik bagi mereka untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti pada orang tua itu bukan ketika dia hidup saja. Sebetulnya ketika meninggal pun, sesudah wafat pun kita bisa berbakti. Ya, apalagi yang masih hidup. Jangan sia-siakan tentang orang tua ini. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ridho Rabbi tabaraka wa ta'ala fi ridhol walidain. Ridho Allah tabaraka wa ta'ala itu ada pada ridho kedua orang tua. Wa sakhatullahi tabaraka wa ta'ala fi sakhatil walidain. Dan murkanya Allah tabaraka wa ta'ala yang maha mulia dan maha tinggi, itu juga berada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis baik sanadnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar di dalam musnadnya. Jadi mendapatkan atau berupaya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tua, ini adalah di antara amal-amal yang mulia yang dengannya seorang hamba, seorang anak mendapatkan ridho kedua orang tuanya. Sungguh rugi seorang yang dia bertemu dengan orang tuanya di hari tua, tapi dia tidak memasukkan dia ke dalam surga, tidak mendapatkan ampunan Allah. Ini satu hal yang merugi. Ya, maka manfaatkan kesempatan yang ada, mumpung masih ada orang tua, kita ya berbakti pada keduanya. Kalau mereka sudah meninggal, ya kita dengan berdoa dan mendoakan mereka. Awwaladin solehin yad'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka kita mendoakan orang tua kita yang telah meninggal, termasuk yang masih hidup kita doakan juga. Karena doa di situ adalah yang umum. Kalau orang tua kita mungkin belum dapat hidayah, minta pada Allah Ta'ala. Allah mahdi walidi, walidati atau abi, ummi. Ya Allah, berilah petunjuk pada ayahku, pada ibuku. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan demikian insyaallah kalau Allah beri petunjuk pada orang tua kita dan sebab doa kita, maka kita pun mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sholat isya ya. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.